Boloroti. Ketemu lagi dengan kami dari channel News Clan Official. Terima kasih saudara-saudaraku yang sudah hadir. Ada Bang Rifki Julkarnain. Terima kasih Bang Rifki Julkarnain berkenan untuk mengunjungi channel saya. Dan terima kasih atas konten-konten yang mengedukasi dan memberi kontribusi kepada kita. Mudah-mudahan amal baik panjenengan Allah Subhanahu wa taala yang langsung membalasnya. Mohon maaf kalau mungkin kami ada hal-hal yang tidak berkenan ya. Saudara-saudaraku, pada kali ini kita informasikan dari oknum-oknum Habib Alawi masih saja kita mudah temukan ceramah-ceramah mereka yang menurut kita justru memang membodohi, yang kita bilang itu merupakan upaya dari klan Ba'alawi untuk mengkooptasi, menghegemoni bangsa Nusantara yang kita duga sangat kuat ya, melalui pintu ajaran agama, melalui pengakuan mereka yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengklaim secara sepihak mengaku sebagai jurian Nabi. Tetapi klaim sepihak mereka ternyata berdasarkan kajian ilmiah, bukan fitnah. Mereka tidak terbukti sebagai keturunan Rasulullah. Berdasarkan kajian kitab nasab, sejarah, filologi, dan menurut tes DNA, Ba'alawi mustahil sebagai keturunan Rasulullah. Demikian yang sudah viral disampaikan oleh Dr. Sugeng Sugiharto. Ya, saudara-saudaraku, sebangsa setanah yang kami banggakan, yang kami muliakan, salah satu oknum Habib yang ceramahnya harus diwaspadai karena di dalam ceramahnya yang seringkali mengaku memberikan pengajian agama tetapi seringkali disusupi dengan konten-konten isi-isi ceramah yang mengagungkan dari kelompok mereka, mengagungkan dari leluhur mereka, supaya bangsa ini mudah untuk dipengaruhi, dalam tanda petik, supaya umat muslim khususnya mudah dihipnotis dan mengikuti kemauan mereka. Saudaraku, bangsa kita adalah bangsa yang ramah, yang baik ya. Karena kebaikan itu kita sangat menghormati orang dari kalangan manapun yang bertamu ke tempat kita. Bahkan seringkali menganggap tamu adalah seorang raja. Tamu bagaikan raja. Ini kadang-kadang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya, memperdaya supaya kita menjadi budak spiritualnya, menjadi congos, menjadi muhibin mereka. Saudaraku, ini ada komentar yang sudah hadir nih, dari siapa ini? Oke, lihat ini ya. Dari Bang Asep Nurrohim. Terima kasih Bang Asep Nurrohim sudah hadir menemani kita di pagi kali ini. Ini bukti pembodohan dan penipuan oleh Yahudi Ba'alawi dengan doktrin agama, dengan cerita halu dan khurafat lagi sesat. Dari Bang Muhammad Thohir ya, sudah hadir juga nih, ngagung-ngagungkan nasabnya, enggak nyambung ya. Saudaraku, doktrin yang kita bisa temukan viral dari Bang Novel Alaidrus ya, antara lain dia sempat berceramah, isinya kurang lebih begini, bahwa Habib-habib di Indonesia ini harus diamankan. Kalau habib-habib di Indonesia ini tidak aman, maka tidak hanya Indonesia yang tidak aman, tetapi bumi akan dihancurkan oleh Allah. Nah, itu cara mereka bahu-membahu, sahut-menyahut dari oknum Habib satu ke oknum Habib yang lain ya, supaya mereka diamankan oleh bangsa Nusantara, khususnya orang Muslim. Ya, khususnya dari warga Nahdiyin. Karena apa? Karena kita tahu betul, Anda bisa juga lihat di berbagai platform media sosial ya, yang percaya Habib-habib ini kan, yang mengikuti Habib-habib ini kan sebagian dari kalangan Nahdiyin kultural.
terutama mereka yang kurang literasi. Tetapi dari luar Nahdliyin, sebut saja misalnya Muhammadiyah misalnya, sudah viral. Muhammadiyah tidak mengikuti Habib, tetapi kelompok yang tidak mengikuti Habib oleh Habib itu disesat-sesatkan. Sambil contoh misalnya yang viral juga ya pernah juga disampaikan oleh Bang Rifki Zulkarnain di channelnya beliau itu. Saya melihat sendiri itu namanya Bapak Taufik Assegaf, itu viral ya, mengatakan bahwa yang tidak mengikuti Habib walaupun mengikuti Al-Quran itu sesat. Sementara banyak kelompok organisasi umat muslim Nusantara yang tidak mengikuti Habib, tetapi mengikuti Al-Quran. Berarti Muhammadiyah bisa dibilang sesat dong kalau versinya Pak Taufik Assegaf. Oleh karena itu, ceramah dari oknum-oknum Habib ini harusnya diperhatikan juga oleh MUI yang katanya perahu yang menaungi umat muslim ya, harusnya MUI tidak hanya bersebelah, dia bisa adil melihat fenomena perhabiban ini, karena tidak sedikit ceramah oknum Habib yang kita kategorikan ya sesat gitu. Cuman kenapa MUI kemudian melihat sebelah mata, hanya orang-orang yang disukai, yang pro dengan mereka, yang kemudian diberi fatwa, ya didukung dan sebagainya. Lah ini Habib-habib banyak yang melenceng kok, tidak ada fatwa MUI yang mengharamkan atau yang menyesatkan dari Habib-habib ini ya, saudaraku. Ya baik, saya akan sampaikan lagi sebuah doktrin dari Pak Novel ya, ketika dia bilang bahwa yang namanya Rizik adalah wali Allah. Wow, itu viral juga, ya kan? Dan siapa yang berani mengkritik Habib adalah seperti iblis. Ini juga viral. Jadi mereka itu dan para mukibinnya tidak sungkan-sungkan, tidak malu-malu ya. Dia mengiblis-ibliskan siapapun yang tidak sepaham sama mereka. Ya, mukibinnya juga sama. Sebut saja misalnya adalah Bapak Buya yang dulu pernah mengibliskan tesis Ki Imaduddin Usman. Buya Muhyiddin kalau saya tidak salah, itu viral juga ya kan. Ya kok seperti itu ya, sukanya memframing tanpa bukti. Ya kita maklum lah akhirnya kan. Ya saudaraku dari Bang Kiskademi, kasihan anak cucu kita nanti jika doktrin-doktrin Habib tidak dilawan ya. Sekarang ini banyak sekali doktrin-doktrin Habib yang memang harus terus kita lawan ya. Dari Bang Sekonar Sembar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik saudaraku semuanya, semoga semuanya sehat walafiat ya. Dimudahkan semua urusan, ditambah dan diluaskan rezekinya, diberikan umur usia yang panjang, yang penuh barokah, maghfirah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semuanya diberikan keselamatan baik di dunia dan di akhirat. Selalu kita ingatkan untuk selamat di dunia dibutuhkan ilmu, untuk selamat di akhirat dibutuhkan ilmu. Tidak sedikit pun dibutuhkan nasab dari oknum-oknum Habib Pahlawi yang terbukti bukan keturunan Rasulullah berdasarkan kajian ilmiah, bukan fitnah. Ini harus kita sampaikan sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat. Tetap kita jaga persatuan, ya. Kita jaga persatuan, kita harus melakukan tindakan yang terukur dan terarah, jangan sampai melanggar norma-norma dan nilai-nilai sosial dan hukum di bangsa ini. Ya saudaraku, baik, kayaknya kalian tidak sabar nih, ceramah yang model apa yang ingin kita sampaikan dari Novel Alaidrus. Dari Bang Saryo, terima kasih atas kehadirannya ya. Coba kita simak ceramah yang viral juga. Ini kita bisa gunakan ceramahnya Gus Baha ya untuk meluruskan penyesatan yang dilakukan oleh Bapak Novel Alaidrus ini. Kita akan tampilkan ceramahnya Pak Novel, kemudian kita susul dengan ceramahnya Gus Baha ya, yang meluruskan atau kita bisa gunakan untuk meluruskan ceramah dari Novel Alaidrus ini ya. Berikut ini saudaraku ya. Makanya dulu ini pendiri NU ya Hasyim Asy'ari dan juga Kiai Khalil Al-Bangkalani karena belajar
belajar di Mekah, tinggal di Mekah, ilmunya ngambil dari Habib Muhammad bin Husain. Tapi Habib Muhammad bin Husain udah meninggal. Akhirnya belajar kepada siapa? Kepada putranya. Siapa putranya? Habib Husain. Siapa Habib Husain? Kakaknya Habib Ali. Bagaimana Habib Husain mewarisi ayahnya? Kok ilmuannya diakui oleh para ulama sehingga beliau menjadi mufti menggantikan ayahnya setelah beberapa kurun waktu. Gantikan ayahnya, ya Khalil Al-Baqalani, ya Hashim Asy'ari. Dua-duanya dalam kitab Tasniful Asma, halamannya saya lupa, cari sendiri, karya Syekh Yasin Al-Faddani, seorang ulama dari Padang yang berdakwah dan punya sekolah di Mekah, dan luar biasa, karyanya luar biasa banyak. Menuliskan salah satu di antaranya ya Hashim Asy'ari dan ya Khalil Al-Baqalani. Kedua-duanya selama tinggal di Mekah kurang lebih 7 tahun kalau saya nggak salah, mondar-mandir belajar kepada Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dan kepada saudara iparnya yaitu Habib Ahmad As-Segaf, salah satu pensyarah kitab Fathul Mu'in, belajar di Masjidil Haram dan di rumah keduanya. Itu kalau Muhyiddin yang mendengarkan itu pasti percaya begitu saja, mantuk saja itu ya. Karena ceritanya itu dia begitu meyakinkan. Ya, hampir semua oknum Habib ya, karena memang dia sudah terlatih ngedabrus gitu. Ya kalau saya jauh kalah ya. Itu kalau ngedabrus itu meyakinkan walaupun yang diceritakan bohong. Ya, walaupun yang diceritakan bohong. Ini salah satunya yaitu Pak Ngedabrus. Sorry ya Pak Alidrus ya, Nopel Alidrus ya. Kalau kita simak, apakah ada yang lain? Ada yang viral, yaitu Bapak yang dari Tanggul, Kabupaten Jember tuh. Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember yang kapan hari viral, yang sekarang sedang disomasi itu. Yaitu siapa? Bapak cucunya Soleh Tanggul, ya. Ya, kalian tanpa saya sebut namanya pun sudah apa lah ya, Pak Mudor. Pak Mudor Tanggul itu cucunya Pak Soleh. Itu kan kalau dia ceramah ketika menyebut nama 4 imam mazhab itu, Hambali dan seterusnya itu juga begitu meyakinkan, berapi-api, semangat. Ternyata salah atau mungkin bohong gitu ya. Dia itu salah karena nggak mengerti, apakah salah karena sengaja ingin membodohi umat ya? Ya wallahu alam lah ya. Tetapi kalau kita bilang itu salah karena nggak mengerti, kok seringkali kita temukan, ya kan? Jadi kita duga ini ada faktor kesengajaan, mereka memang membuat sebuah bangunan cerita atau membangun cerita yang ingin memba'alawikan, semua dihabibkan. Sampai guru-gurunya para ulama Nusantara itu habib semua. Sehingga kemudian para muhibbin bisa membuat framing bahwa kalau kalian membatalkan nasab Ba'alawi, maka sanad keilmuan kalian juga putus. Viral itu. Nah, hanya orang-orang yang kehilangan akal sehat atau hanya orang-orang yang sudah tidak mau menggunakan akal sehatnya lah yang begitu mudahnya percaya kepada cerita yang dibangun, yang disampaikan oleh oknum-oknum Habib. Karena cerita mereka itu kalau sudah bercerita kan sangat meyakinkan gitu kan, seolah-olah benar gitu kan. Apalagi setelah mereka membranding sebagai cucu Nabi, ya kan, salah pun nanti diampuni oleh Allah. Yang jahat, ya pezina, penjahat sekalipun nanti husnul khotimah, dijamin surga. Pengikutnya juga gitu nanti, pengikut Habib yang mengikuti Habib dijamin surga. Yang nggak mengikuti Habib walaupun mengikuti Al-Quran itu sesat. Kan lucu jadinya kalau kita itu paham itu. Tetapi bagi yang tidak paham ya manggut-manggut saja. Apalagi kalau sudah ditakut-takuti dengan masuk neraka, tidak mendapatkan syafaat Rasulullah gitu. Ya pastinya mereka nurut lah ya. Apalagi kalau sudah ditakut-takuti kalau kamu nggak percaya sama Habib, kamu iblis ya, kafir gitu kan. Nanti kamu diharamkan masuk surga gitu kan. Lah. Kan parah kalau seperti itu kejadiannya kan. Gitu saudara ya.
Jadi seperti yang diceritakan oleh Pak Nopel Alaidrus ini tadi, ini kalau yang mendengarkan adalah Muhibin ya percaya saja tanpa adanya koreksi gitu, tanpa berani mengkritisi. Apalagi Pak Novel sudah mendoktrin, yang berani mengkritisi Habib, dia seperti iblis, ya sudah dipotong dulu. Ya, pola pikir daya kritis dari Muhibin sudah dipotong dulu, sehingga akhirnya tidak berani mengkritisi Pak Novel Alaidrus, itu contohnya ya. Makanya ini memang ngeri-ngeri sedap lah. Mari kita terus berpikir secara skeptif, kritis, selektif, jangan taklid buta, jangan mudah percaya, kemudian jangan mengkultuskan. Walaupun mereka itu mengaku sebagai pemegang kunci surga neraka sekalipun, didoktrinkan bahwa Habib bisa memadamkan api neraka dengan telunjuk jari. Pelayan-pelayan, pengikut-pengikutnya Habib, para pecinta-pecinta Habib, para muhibin, itu dijamin surga. Para muhibin adalah wali Allah, karena muhibin adalah mencintai keturunan Rasulullah. Keturunan Rasulullah dari mana saudara, gitu loh. Mereka selama ini kenapa nggak ada yang berani? Karena mereka udah mengaku sebagai cucu Nabi berabad-abad lamanya. Udah lama, akhirnya mereka membuat teori suhroh wal istifadoh. Pak Alawi ini udah suhroh wal istifadoh, sudah pada percaya ya. Astagfirullahaladzim gitu loh ya. Pertanyaannya lucu kan? Lucu, kenapa bisa begitu Habib-Habib? Ya karena dia merasa cucu Nabi. Ya Bang Haji Romai Rama itu pernah menyampaikan, saudaraku, ada hubungan pengakuan mereka sebagai keturunan Rasulullah, zuriat Nabi, sebagai cucu Nabi itu dengan perilaku mereka yang sombong, ya kan? Karena mereka itu merasa cucu Nabi dijamin surga, itu menimbulkan kesombongan di dalam diri mereka. Makanya kita ingatkan, ketika kita mengingatkan bukan membenci ini, justru karena kita cinta kita melebihi kebaikan cintanya Muhibin. Kalau Muhibin kan nggak berani mengingatkan, saking taklid butanya. Kalau cinta yang sejati sebenarnya kalau orang yang kita cintai salah ya kita ingatkan, supaya berjalan di jalan yang benar, kan begitu ya. Oke. Aduh, tes DNA nggak berani katanya ya. Dari Bang Suparno, dari Bang Muhammad Thohir nih. Habibnya saja nggak pegang Al-Quran. Ya itulah. Mereka ingin menguasai Indonesia. Mereka berkedok agama, mereka sudah berbohong atas nama agama, berbohong atas nama Nabi, na'udzubillah. Tinggalkan ajaran mereka saat merusak ajaran Islam. Nah, justru kalau kita mengikuti ajarannya Pak Taufik Assegaf yang mengatakan bahwa kalau tidak mengikuti Habib sesat, ya kalau mengikuti Pak Taufik itu justru sesat. Jadi mereka pandai sekali memutarbalikkan fakta gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana nih apa yang disampaikan oleh Gus Pak, tapi saya mulai dari awal dulu aja ya, dari awal dulu saja. Makanya dulu ini pendiri NU ya Hasyim Asy'ari dan juga ya Khalil Al-Bangkalani, karena belajar di Mekah, tinggal di Mekah, ilmunya ngambil dari Habib Muhammad bin Husain. Tapi Habib Muhammad bin Husain udah meninggal. Akhirnya belajar kepada siapa? Kepada putranya. Siapa putranya? Habib Husain. Siapa Habib Husain? Kakaknya Habib Ali. Bagaimana Habib Husain mewarisi ayahnya? Keilmuannya diakui oleh para ulama sehingga beliau menjadi mufti, menggantikan ayahnya setelah beberapa kurun waktu. Gantikan ayahnya ya Khalil Al-Bangkalani, ya Hasyim Asy'ari. Dua-duanya dalam kitab Tasniful Asma, halamannya saya lupa, cari sendiri, karya Syekh Yasin Al-Faddani, seorang ulama dari Padang yang
berdakwah dan punya sekolah di Mekah, dan luar biasa karyanya, luar biasa banyak, menuliskan salah satu di antaranya ya Hashim Asy'ari dan ya Khalil Al-Bankalani. Kedua-duanya selama tinggal di Mekah kurang lebih 7 tahun kalau saya nggak salah, mondar mandir belajar kepada Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dan kepada saudara iparnya yaitu Habib Ahmad As-Segaf, salah satu pensyarah kitab Fathul Mu'in, belajar di Masjidil Haram dan di rumah keduanya. Tuh pendiri-pendiri NU belajarnya sama Habib. Semuanya di Habib. Kita ini kan, ini. Ya, coba kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Gus Baha. Ini kita bisa bilang koreksi untuk ceramahnya si Novel Alaidrus ya. Tentu saja ini ditujukan untuk semuanya ya, supaya kita tidak salah dan tidak terus-terusan gitu mengikuti yang salah. Punya Bapak Kiai, Mbah Kiai, punya guru yang sangat alim ya, seorang Kiai Memon. Itu dulu kita pengkaji ilmu itu tidak pernah tahu bedanya NU dan Muhammadiyah. Karena dulu Mbah Darwis itu, Kiai Dahlan itu, dulu ngajinya bersama Mbah Hasyim ketika di Indonesia yang ngaji Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh Darat itu dulu ngajinya sama buyut saya ke-6, namanya Mbah Soleh Asnawi di Kudus. Mbah Soleh Darat itu dulu alim-alimnya orang Jawa ya Mbah Soleh Darat, Soleh bin Umar. Tempatnya di Semarang, tapi beliau itu sebenarnya orang Jepara yang dekat Kudus. Setelah di Mekah, Mbah Hasyim ini mondoknya ya, mulazimnya ke Syekh Mahfud Termas, tapi sesekali ke Syekh Khotib Minangkabau. Nah yang Mbah Ahmad Dahlan lebih sering ke Syekh Khotib Minangkabau, sesekali ke Mbah Mahfud. Singkat cerita, karena Syekh Khotib Minangkabau sudah modern ya, terlibat organisasi dunia. Pas itu beliau pengagum Muhammad Abduh, pengagum Rasid Ridho, sehingga bawaannya Mbah Dahlan itu lebih pergerakan karena beliau lebih idolakan Syekh Khotib. Nah Syekh Khotib sendiri sebenarnya orang Minangkabau, jadi beliau namanya Muhammad saja. Jadi menantunya orang Arab. Oh itu dicibir mertuanya ini karena punya mantu orang Jawa, orang ndak Arab. Singkat cerita terus si mertuanya bilang gini, kamu jangan pernah bilang kalau orang Arab itu mansa kanal Arab, orang yang bertempat di Arab. Walakin mantakallama bi arabiyyin fasihin, tapi orang bisa ngomong Arab secara fasih. Singkat cerita, kalau kamu tidak percaya, nanti suatu saat menantu saya kalau Jumatan, tidak usah kamu kasih tahu, langsung suruh jadi khotib. Nggak usah kamu kasih tahu, syaratnya tidak usah kamu kasih tahu. Kalau sekarang kan enggak. Kalau dosen mau jadi khotib kan mengumpulkan materi dulu. Singkat cerita, si khotib ini nggak dikasih tahu, saya Muhammad tadi nggak dikasih tahu, langsung disuruh khutbah. Fatakallama bikalamin fasihin, dia ngomong fasih sekali, bahkan ngalah-ngalahi fasihnya orang Arab asli. Semenjak itu beliau dapat gelar Al-Khotib, orang yang cakap berpidato berkhutbah. Dia terus Syekh Khotib Al-Minangkabau. Jadi orang Indonesia itu luar biasa. Ya, demikian saudaraku video yang kita bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, memberikan edukasi kepada semuanya dan bisa memberikan rekreasi. Bisa ada hikmah yang bisa kita petik dan bisa menghibur kalian. Saya baca komentar terbaru ya sebelum saya akhiri dari Gatot Opo. Terima kasih Bang Gatot sudah hadir lagi di channel kita. Ada Bang Muhammad Jauhari, terima kasih hadirnya ya. Jadi kita terus waspadai perilaku dakwah, katakan begitu ya, ceramah
dari oknum-oknum Ba'alawi yang menyesatkan umat. Jangan sampai kita biarkan, kalau salah ya kita ingatkan, bukan karena kita membenci ya, karena kita ingin menjaga bangsa ini tetap bersatu dengan menjaga kemerdekaan berpikir, berspiritual, ya, berbudaya, dan semuanya. Segala bentuk penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Sekali lagi, segala bentuk penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan. Karena kita tahu betul ada oknum dari Ba'alawi telah mengkapitalisasi nasab Rasul. Ya, mereka melakukan dalam tanda petik ya penjajahan spiritual. Sehingga banyak sekali bangsa ini yang taklid buta hanya gara-gara mereka sudah berabad-abad lamanya mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira kita harus mengoreksi para saudara kita yang tersesat, yang salah dalam memahami tentang pernasaban ya. Kita juga harus ingatkan ketika mereka salah paham dengan kita yang berusaha mengedukasi masyarakat ya. Mudah-mudahan semuanya bisa mengerti, tidak usah memframing ke sana sini. Oke, itu aja yang kita bisa sampaikan ya. Terima kasih atas atensi, perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Bagikan video ini seluas-luasnya untuk edukasi. Semoga semakin luas masyarakat paham bahwa sebenarnya Ba'alawi itu hanya mengklaim secara sepihak mengaku cucu Nabi, tapi sebenarnya mereka manusia biasa seperti kita. Kita hargai keilmuannya kalau mereka punya ilmu. Kita hargai akhlaknya kalau memang dia berakhlak baik. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!